Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Asatidzal kiram, para asatidz yang kami muliakan, rekan-rekan semua, wabil khusus ketua panitia pengajian di Al-Hasanah, adik-adik yang kami cintai, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali di pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu nikmat dan karunia, sehatnya kita semuanya. Disebutkan di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat, dua karunia yang seringkali keturunan Adam melalaikannya. As-sihhatu, nikmatnya sehat. Wal faraghu, dan nikmatnya waktu luang. Kita bersyukur kepada Allah, kesehatan yang kita miliki kita gunakan untuk hadir di majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah, waktu luang yang kita miliki kita gunakan yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa hafat humul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rasulullah SAW bersabda, majtama qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah, yaitu masjid. Apakah yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat Allah juga akan menyertai mereka orang yang duduk di majelis ilmu. Wa hafathumul malaika, para malaikat Allah akan turun mengayomi mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan siapa-siapa saja yang duduk di majelis ilmu. Dan demikianlah suatu nikmat, dan demikianlah suatu karunia di mana mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pada kita yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan seluruh apa yang berada di muka bumi untuk kalian semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak nabi. Apakah yang menjadi peran para nabi? Maka Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa mundhirin. Rasul
Rasul-rasul Allah diutus oleh Allah untuk dua peran besar. Yang pertama adalah mubasyirin, memberikan kabar gembira. Yang kedua adalah mundzirin, memberikan peringatan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia fujuraha, jalannya orang-orang yang fajir, jalannya orang-orang yang melampaui batas, jalannya orang-orang yang jauh dari cahaya, dan mereka fi dhalal, dalam keadaan kesesatan, di dalam kegelapan. Hatta law akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sekiranya mereka mengeluarkan telapak tangannya di kegelapan, hampir-hampir saja mereka tidak mampu melihat putihnya telapak tangan. Kenapa? Karena di dalam kegelapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama antara mereka orang yang buta wal basir dan orang yang melihat? Am hal tastawi dzulumatu wan nur? Apakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Dan Allah mengumpulkan kita di waktu yang terbaik, waktu duha. Waktu duha, suatu nikmat tersendiri, karunia tersendiri para syabab, para remaja hadir di majelis ilmu. Dan semestinya Ustaz Afifi beliau pagi hari ini juga hadir, tapi di Bantul ada acara lain. Jadi hari ini ada pelatihan para dai di Bantul, dikumpulkan kurang lebih, terkumpul ada 250 ada pelatihan khusus para dai, dan kami juga dapat materi, tapi nanti habis zuhur habis acara ini nanti insya Allah kami akan ke sana insyaallah. Kita lanjutkan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jalannya orang-orang yang bertakwa. Jalannya orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk. Mereka adalah ulul albab. Mereka adalah ulul albab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Siapakah mereka ulul albab? Maka Allah menyebutkan alladzina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memegangi apa yang menjadi ketentuan Allah dan tidak melanggar perjanjian tersebut. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk menjalin hubungan tali silaturahim. Kriteria ulul albab yang berikutnya adalah wa yakhshawna rabbahum. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Ulul albab, Allah menyebutkan wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka adalah orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut tatkala mereka mendapatkan kesudahan yang menyakitkan. Berikutnya ulul albab adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk berlaku sabar dalam rangka meraih keridhaan yang ada pada sisi Allah. Wa aqamus shalah. Ulul albab, mereka adalah orang-orang yang berupaya dan selalu menjaga salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendermakan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam dua keadaan, sirran
dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataukah dalam keadaan alaniyah. Mereka berinfak dalam keadaan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha dan berupaya untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Apakah janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ulaika lahum uqbaddar. Mereka akan memiliki suatu kesempatan yang terbaik, akibat yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji jannatu adnin, surga Aden. Kita kembali pada pokok masalah, yaitu Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah sama antara fujur, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang bertakwa? Tentunya nasibnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya. Telah beruntunglah mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan bakalan merugilah mereka orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan demikianlah tidak mungkin kebenaran dengan kebatilan sama, dan tidak mungkin antara kesesatan dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah akan kami perlakukan yang sama antara mereka orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah seperti orang-orang yang mujrim. Mujrim adalah orang-orang yang melakukan kriminal. Dan tadi kita katakan bahwasanya para nabi tatkala diutus oleh Allah memiliki dua fungsi, mubasyirin wa mundzirin. Dan Allah menyebutkan kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia berada di dalam satu ummah wahidah. Yang dimaksud ummah wahidah adalah tauhid. Yang dimaksud ummah wahidah adalah tauhid. Fa ba'atsallahu nabiyyin, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi mubasyirin, memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberikan peringatan. Dan Rasulullah SAW juga salah satu di antara Rasul tersebut. Dan kita sebagai seorang manusia memiliki kecenderungan. Manusia itu memiliki kecenderungan. Apakah kecenderungan yang ada? Maka kecenderungan ada dua hal. Allah menyebutkan fahadainahu najdain. Kami berikan kepada manusia thariqatain, dua jalan. An-najdain, thariqatain, dua jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka orang yang mengambil jalan kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa la'ammaratun, sungguh selalu akan mengajak untuk mendatangi suatu perkara yang mungkar. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tatkala memiliki kecenderungan sesuatu, cinta sesuatu, maka hendaknya kita arahkan cinta kita itu dengan benar. Karena ada sebagian orang yang menjadikan cintanya kepada sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Contoh mudah, Rasulullah SAW pernah melihat adanya seorang sahabat yang mengenakan gelang. Ra'a Rasulullah SAW rajulan. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki dan di tangannya halqatan min sufrin. Di tangannya ada gelang yang warnanya kekuning-kuningan.
Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Ini apa? Maka orang ini berkata, "Minal wahinah." Ya Rasulullah, tali ini, gelang kuning ini aku gunakan untuk sebagai wahinah, tolak bala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inzi'ha." Lepaskanlah. Fa innaha la taziduka illa wahana. Rasulullah SAW menyebutkan, lepaskanlah, bukan jam. Ini kan contoh jam, tidak. Inzi'ha, kuningan. Inzi'ha, lepaskanlah. Fa innaha la taziduka illa wahana. Sesungguhnya apa yang kamu pakai ini tiada lain kecuali akan menambahkan rasa takut. Apakah yang disebutkan Rasul? Beliau bersabda, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Innaka, sesungguhnya engkau, law mitta, sekiranya engkau ini wafat, wa hiya 'alaika, dan gelang kuningan ini masih engkau pakai, ma aflahta abada, niscaya engkau tidak bakalan jaya selama-lamanya. Dalam artian masuk neraka. Ada sebagian orang yang kadang di dalam badannya dipenuhi dengan banyak hal. Dan kalau untuk apa ini tolak balik dari Mbah Kiai sana itu. Kadang pakai ikat pinggang. Ini pemberian dari Mbah Siwo saya. Pun mas, gak usah diturunkan, tidak apa-apa. Tak malah capek. Ini dari Mbah Siwo saya. Ini yang di kaki itu dari Pak D saya. Itu yang di tangan itu akik, ini dari Kalimantan. Sekarang banyak yang demam akik. demam batu. Salah satu yang disebutkan bahwasanya ya kalau kita menggunakan akik dan untuk hiasan tidak apa-apa. Ya, mungkin laki-laki, saya suka akik ini mas. Sepertinya dengan akik ini saya lebih tambah pede. Ya kesukaan. Kesukaan. Sesuatu hal yang tidak kita yakini dia memiliki sesuatu. Tapi kalau kita yakini dia memiliki sesuatu yang akan mampu memberikan manfaat ataukah madarat, maka tidak dibenarkan. Tapi kalau seseorang berhias dengannya, saya tidak percaya kecuali batu ini adalah seperti batu biasa yang berada di pinggir-pinggir jalan. Tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau diyakini batu itu memiliki nilai kekuatan tersendiri, maka tidak dibenarkan. Salah satu yang disebutkan di dalam suatu hadis, Umar melihat Rasulullah SAW mencium Hajarul Aswad. Hajar Aswad, dan Hajar Aswad nama. Hajar itu batu, Aswad artinya adalah hitam. Dan Hajar Aswad dulunya adalah batu yang turun dari surga. Salah satu yang disebutkan di dalam silsilah hadis sahihah miliknya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan salah satu di antara hadis yang beliau tuturkan di situ yaitu memberikan penjelasan bahwasanya batu Hajar Aswad dulunya adalah warnanya putih, bahkan lebih putih daripada salju. Bahkan lebih putih daripada salju. Kita lihat bolam lampu ini, masya Allah, putih, seperti salju, seperti salju. Dan tadi malam kita dengar berita bahwasanya Masjidil Aqsa banyak saljunya sekarang, masya Allah. Dan kurang lebih setengah tahun yang lalu Tabuk juga turun salju. Salah satu yang disebutkan adalah nanti Tabuk suatu saat akan, Tabuk itu daerah tandus. Rasul menyebutkan suatu saat yang namanya
Tabuk daerah ini akan muncul tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Hujan salju di mana? Di Tabuk. Saya Saud Surem kemudian beliau memberikan ceramah, yaitu tanda kiamat semakin dekat. Apa itu? Turunnya salju di daerah Tabuk. Karena dengan turunnya salju tidak lama lagi akan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Rasul menyebutkan kita akan kiamat, kecuali di Tabuk akan banyak tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Sudah dekat dengan kiamat tidak kita? Oh, sudah dekat. Kita kembali lanjutkan. Salju. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dulu Hajar al-Aswad itu warnanya putih, lebih putih dibanding salju. Karena dosa, karena kekeliruan, karena kesalahan, karena maksiat yang dilakukan oleh keturunan Adam, maka jadilah pendek. Maka jadilah berubah warna. Apa itu? Hitam. Maka warnanya pun sekarang hitam dan hitam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tatkala beliau berada di depan Hajar Aswad, wallah a'lamu innaki hajarun la tanfa'u wa la tadur, falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Ini adalah batu surga. Batu surga. Apa kata Umar? Demi Allah, aku tahu bahwasanya engkau adalah hanya sekedar batu. La tanfa'u, tidak bermanfaat, wala tadur, dan tidak bermadarat. Dan demikianlah batu. Batu itu tidak bermanfaat, batu itu tidak bermadarat. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam memiliki ayah, dan ayahnya adalah orang yang biasa membuat patung. Sampai suatu ketika dikatakan bahwasanya Ibrahim jual patung. Apa katanya? Man yashtari sonaman alladzi la yanfa'u wa la yadur. Monggo silakan, siapa yang mau beli patung yang tidak bisa memberikan manfaat, patung yang tidak bisa memberikan madarat. Tidak ada yang beli. Ibrahim berkata hak. Ibrahim, salah satu guru kami menerangkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam pernah ngambil batu milik ayahnya, patung milik ayahnya, kemudian dia keliling kampung, ngiter ke kampung seraya berkata, man yashtari sonaman, monggo siapa yang mau beli patung yang tidak bermanfaat, patung yang tidak bisa memberikan madarat. Perkataannya benar, dan demikian, tidak ada yang beli. Kenapa? Karena batu tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan madarat, apalagi cuma sekedar akeh, ya tidak. Apa kata Umar? Wallahi a'lamu innaki hajarun, sungguh aku mengetahui demi Allah bahwasanya engkau adalah hanya sekedar batu. La tanfa'u wa la tadur, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan madarat. Apa kata Umar? Falaula anni ra'aitu Rasulullah, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah SAW yuqabbiluki, mencium engkau, ma qabbaltuki, aku tidak bakalan sudi mencium engkau. Ini apa? Batu surga. Kita lihat di televisi, di berita, adanya sebagian orang, sekelompok orang duduk-duduk, maaf, contoh saja. Mau digerakkan silakan. Siap. Karena akhirnya di sini, Mas. Masya Allah. Kurang kuat sebelah sini.
macam-macam orang. Oh, masya Allah, karena cintanya dengan batu. Padahal la yanfa'u wala yadur. Batu tidak bermanfaat, batu tidak juga memberikan madarat. Berikutnya ada sebagian orang juga cinta kepada selain Allah dengan cinta yang berlebihan. Sebagian orang cinta dengan patung. Cinta dengan patung. Coba sesekali lihat orang yang buat patung, Mas. Di daerah Kasongan itu ada orang-orang yang biasa membuat patung. Untuk melihat bagaimanakah mereka orang-orang yang buat patung. Pakai peci? Enggak. Topi? Enggak. Baju takwa? Tidak. Kaos pendek? Iya. Pakai sarung? Enggak. Celana panjang? Tidak. Celana pendek? Iya. Bajunya bagus? Enggak juga. Celananya bagus? Enggak juga. Duduk gini. Tangannya gerak, kakinya gerak. Masya Allah. Dibuat. Nanti lama-lama kemudian begitu sudah mulai badan, barulah bagian kepala. Nah, itu pakai citakan kepala, tempel dengan badannya, dijemur. Ada yang potongan, ada yang langsung citakan. Coba habis dijemur, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berlakukan patung ini gotongi. Waktu buat kurang air dikit ya, gatal gini. Mungkin karena kurang air. Kurang air, tambah air lagi. Oh, masya Allah. Mungkin kadang gigit semut. Campur semut. Patung campur semut. Skill. Ya enggak? Sudah jadi. Begitu jadi patung, dijemur. Akhirnya mereka pun akan membakar patung-patung tersebut. Dibakar. Susun kayu kasih malah baru kasih patung, susun patung macam-macam. Campur aduk. Dibakar. Jempol pen. Baik itu pas dibakar karena kurang kayu, kasih kayu. Karena kurang ke dalam, apinya sudah di luar, disogok, patungnya disogok. Masya Allah, patungnya disogok ke dalam semua sampai nanti akan menganga. Giliran kering sudah merah, didiamkan 2-3 hari, barulah sesudah itu dibongkar karena masih panas. Apakah pakai tisu? Oh tidak, tadi pakai kayu lagi, dikeluarin dari teman-temannya. Begitu sudah selesai kan diangkat. Apakah ngambil tisu? Oh enggak, pakai gombal. Tahu gombal? Temennya Mugio. Diambil. Kalau kepanasan kadang diruncalke. Patung nih diruncalke. Kenapa? Karena kepanasan. Dilempar. Kepanasan. Ya tidak, Tuhannya dilempar enggak apa-apa. Oh Tuhan, pura-pura ya enggak. Ambil sapu. Pukul pakai sapu. Biar apa? Biar itunya bekas-bekas abu-abunya pergi. Kiri kanannya ya enggak.
sebul. Kadang pakai tadi gombal yang kotor juga, kebuki. Taruhlah ambil cat. Ambil cat. Dicat. Bisa dijemur. Dijemur kadang dibiarkan. Kehujanan, gerimis dibiarkan, ya enggak, karena sudah kering. Itu sudah selesai, maka barulah dipajang. Masya Allah, dipajang di banyak orang yang lalu lalang. Orang yang membeli pun macam-macam. Kalau orang yang sukanya adalah suka seni, berbeda dengan orang yang sukanya mengabdi dengan patung. Kalau yang sukanya seni, maka kepala patung ini akan diginikan. Kuat ya. Kepalanya patung ditotoki, Mas. Berapa harganya ini? Sekian. Larang. Tuhan, Mas. Ini Tuhan, jadi larang biasa. Yang murah ya tuh banyak-banyakan. Ini Tuhan. Ya sudah. Yang punya duit karena Tuhan berapapun dibeli. Maka di dekat Bambang Lipuro itu sekarang ada rumah sakit Elizabeth. Ke kiri kanan jalan itu ada showroom. Showroom jualan Tuhan. Showroom jualan Tuhan. Masya Allah. Sedih tidak kita? Tuhan dijual belikan. Tuhan dijual belikan. Bahkan sebagian orang khawatir kalau Tuhannya hilang. Gunung Sempu itu ada kuburan Cina, macam-macam bentuknya. Ada yang seperti mobil VW, ada yang kotak, ada yang persegi ini. Ada juga yang kuburan ada patungnya Bunda Maria, kemudian dikasih jeruji, kemudian dikasih pintu, kemudian dikasih gembok, tutup semua. Kenapa digembok? Takut Tuhannya dicuri. Gimana Tuhan masa dicuri, Mas? Nanti kalau yang datang orang ini adalah orang yang sukanya seni, beda lagi. Kurang mancung hidungnya ini, Mas. Ini kurang seperti ini, Mas. Oh, Masya Allah. Dan kita sebagai seorang mukmin harus berbeda dengan orang musyrik. Karena mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menjadikan patung adalah sebagai sesembahan. Padahal patung itu tidak bisa bermanfaat untuk dirinya, tidak pula bisa bermanfaat buat orang lain. Ada juga orang yang menambatkan hatinya kepada kuburan. Ada juga orang yang menambatkan hatinya ke dalam kuburan. Karena hendak datang ke kuburan tertentu, sebelum datang ke kuburan wudu. Bawa sapu juga sudah diwudukan. Bawa kitab Yasin sore-sore. Mau ke mana, Pak? Ke kuburan. Kemis sore. Sudah wudu? Sampun. Saya sudah suci, sudah mandi, sudah wudu. Bahkan sapu ini sudah saya sucikan, Mas. Sapu ini sudah saya sucikan. Gimana memwudukan sapu? Memwudukan sudah saya sucikan, termasuk sapu ini sudah saya wudukan. Gimana memwudukan sapu? Datang ke kuburan, memohon kepada pemilik kuburan. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia mengatakan, saya nggak musyrik, Mas. Saya minta hanya kepada Allah. Tapi ini kok meminta ini kan karena orang soleh. Karena orang soleh inilah saya harus meminta kepada Allah melalui perantara orang ini. Wa nafatilah rahmakumullah. Tahun 90-an dulu pernah ada salah seorang dari Arab Saudi
menerangkan terkait dengan adanya orang penjaga kuburan. Apa itu? Ada seorang yang memiliki kebiasaan jaga kuburan. Dia memiliki anak. Akhirnya orang tua ini berkata, "Wahai putraku, ya waladi, wahai anakku, janganlah kamu ini seperti bapakmu yang memiliki kebiasaan menjaga kuburan. Kamu harus jadi orang alim, kamu harus belajar." Berangkatlah anaknya sesudah dikasih uang. Kasih uang. Dengan uang ini kamu harus hidup mondok, menuntut ilmu, dan tak kasih himar. Tak kasih himar, keledai. Berjalanlah anak ini di tengah jalan, keledainya sakit. Keledainya sakit karena dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dia pun nunggui keledainya. Sakit dia tunggui, sakit dia sabar nunggui keledainya karena perjalanan jauh. Akhirnya keledai ini pun mati. Keledainya pun mati. Begitu mati maka dia kubur keledai itu. Dia sering sedih di atas dekat kuburannya. Mau pulang jauh, mau berangkat jauh, keledainya mati, repot. Tapi nggak mau harus dia tinggal pergi. Sebelum dia pergi, maka dia nungguin di dekat kuburannya sambil menangis. Lewat sekelompok orang, ditanya, "Siapakah yang kamu tangisi ini?" Yang aku tangisi adalah makhluk Allah yang saleh. Makhluk Allah yang saleh. Orang yang lewat ini ngasih uang. Akhirnya dia tetap di situ. Lama-lama ramai. Orang memahaminya adalah kuburan orang saleh. Padahal anak ini mengatakan makhluk Allah yang saleh, makhluk Allah yang baik. Makhluk Allah yang baik. Keledai baik tidak? Oh, baik. Keledai binatang? Ya tidak. Tapi Allah menyebut inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Karena anak ini sering jaga di situ, akhirnya tiap kali orang lalu lalang dikasih uang. Tiap kali orang lalu lalang ngasih uang. Dan anak ini kemudian kerasan di situ. Akhirnya gimana? Kuburan ayahnya yang selama ini ditunggu oleh ayahnya mulai sepi. Dan banyak datang ke anak ini. Akhirnya bapaknya penasaran, sebenarnya kuburannya siapa yang ditunggu di sana itu? Datanglah ayahnya, dia berkata, "Oh ya waladi, wahai putraku, kamu tak suruh mondok kok malah jaga kuburan tuh gimana?" Dia cerita kalau rentetan ceritanya dulunya adalah keledainya sakit, begitu sakit lama-lama mati, tak kubur di sini. Apa kata ayahnya? "Kamu disuruh menuntut ilmu kok malah jaga kuburan." Anak ini berkata, tatkala ditanya, "Jadi yang kamu tunggu ini adalah kuburan keledai?" "Iya." Anaknya berkata, "Saya pengen tahu, Pak, sebenarnya yang ditunggu oleh Bapak di sana itu kuburannya siapa?" "Bapaknya keledai ini." Bapaknya keledai ini. Subhanallah, al-jahlu. Kadang sebagian orang datang ke kuburan dan satu sama lain dengan membawa niat yang berbeda. Ada yang pengen karena anaknya mau ujian, lagi tryout ini minta diberi kemudahan, datang ke kuburan. Mau ujian sekolah, datang ke kuburan. Mau apa aja pokoknya kuburan. Dan biasanya ada 3 komponen yang bekerja sama tatkala seseorang datang ke kuburan. Kuburan-kuburan yang biasa dianggap keramat. Ada sebagian orang meyakini bahwasanya kuburan Ampel yang di Surabaya itu
ada sumurnya. Katanya sumurnya tembus air Zam-Zam. Kebohongan juga. Ya enggak? Siapa yang masang pralon? 3 komponen yang sering kerjasama. Siapa itu? Orang yang minta-minta. Yang kedua, penjaga kuburan. Yang ketiga adalah pemilik warung. Begitu datang ke yang minta-minta itu, minta-minta mengatakan, Mas, di dalam sana itu ada penjaganya. Penjaganya itu orang soleh, sakti itu. Jadi masih kalau minta-minta jangan lupa ngasih uang sama dia. Ya gitu, ketemu dengan juru kuncinya, maka dia pun ngasih amplop. Apa kata juru kuncinya? Juru kunci mengatakan, jangan lupa sebelum pulang beli oleh-oleh. Warung sana itu, warung itu kalau orang beli di situ tuh berkahi. Akhirnya beli di situ. Begitu sudah beli belanja, kan punya uang recehan, ribuan, 2.000, 3.000, 5.000. Dia pemilik warung akan berkata, Bu, di sana itu ada yang minta-minta, jangan lupa untuk sedekah. Dan demikian, kadang orang datang cintanya hatinya menambatkan hatinya ke dalam kuburan. Ada sebagian juga menambatkan hatinya kepada dukun. Dukun. Bagaimanakah tinjauan orang-orang jahiliyah terkait dengan dukun? Maka orang-orang jahiliyah tatkala mereka berbicara terkait dengan perdukunan, salah satu yang kita dapatkan adalah tatkala Rasulullah SAW beliau berumur 35 tahun. Apakah yang dilakukan oleh Rasul? Maka di usia baginda Nabi 35 tahun, maka orang-orang Quraisy mereka membangun Ka'bah. Sehingga karena Ka'bah harus ada rehab dan perbaikan, maka orang-orang Quraisy mengumpulkan uang. Sehingga terkumpullah uang untuk membeli batu. Tapi orang-orang Quraisy memiliki syarat. Uang yang disedekahkan untuk Ka'bah, uang yang didermakan untuk Ka'bah, uang yang dibelanjakan untuk beli batu Ka'bah, tidak boleh dari hasil melacur, tidak boleh dari hasil jual khamr, tidak boleh hasil dari berjudi, tidak boleh dari hasil mencuri, tidak boleh dari hasil perdukunan. Menunjukkan bagaimana orang-orang jahiliyah memandang dukun adalah sesuatu hal yang hina. Tatkala Rasulullah SAW beliau berumur 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi kita, di mana beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul Allah. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy? Mereka bingung memberikan julukan yang baik untuk Rasul itu apa. Maka di antara yang diberikan julukan oleh orang-orang Quraisy, mereka menjuluki Nabi dengan sebutan Majnun, orang gila. Orang Quraisy memberikan julukan yaitu syair, tukang penyair. Orang Quraisy memberikan julukan sahir, apa? Tukang sihir. Menunjukkan orang-orang jahiliyah memandang sihir adalah perkara yang mungkar, memandang sihir adalah perkara yang hina. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'arrafan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan disebutkan bahwasanya orang yang datang ke dukun, dia tidak mempercayai ucapan dukun, tapi hanya ngetes kebenaran dukun ini, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Maka di sini bahayanya perdukunan. Maka jangan sampai kita ini percaya dengan dukun. Dan kita sedih, seringkali ada acara-acara di televisi perdukunan, ya tidak, hipnotis sejenisnya, itu adalah juga kerjasama dengan jin. Dan kita sebagai seorang muslim jangan sampai memiliki suatu kesenangan untuk datang ke dukun. Dan terkait dengan perdukunan tidak hanya di Indonesia saja. Sebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya hadus sahir, balasan hukuman bagi tukang sihir itu adalah yustatabu, dimintai tobatnya selama 3 hari. Jika tobat, alhamdulillah. Jika enggak tobat, maka dipenggal lehernya. Adu sahir. Jika tentunya di dalam negara Islam. Mungkin kami pernah nyampaikan juga dulu waktu kami pernah haji tahun 98. Waktu kami haji tahun 98, maka kami dan beberapa teman mahasiswa Indonesia dikumpulkan di suatu tenda oleh salah seorang syekh. Kemudian syekh ini berkata, saya perhatikan banyak orang Indonesia yang datang ke Arab, khususnya TKI dan TKW. Mereka memiliki kemampuan untuk menyihir. Sebenarnya apa latar belakang mereka? Kenapa mereka datang ke Arab dengan memiliki ilmu sihir? Kita semua diam. Kemudian ada salah satu teman kami acung tangan. Alasannya adalah untuk jaga-jaga. Maka saya memberikan penjelasan, tidak boleh seseorang belajar sihir. Dan saya memberikan penjelasan, yaitu sihir tidak hanya terjadi di Indonesia. Kemudian dia menyampaikan terkait dengan adanya orang yang tinggal di Arab. Orang Arab tinggal di Jeddah. Orang Arab tinggal di Jeddah atau Riyadh, saya lupa, antara Riyadh atau Jeddah. Walhasil orang Arab ini memiliki pembantu yang baru, orang Indonesia, khadimah, TKW, bersih-bersih dan nyapu di rumahnya. Karena dia masih baru, ya namanya masih baru. Suatu saat dia datang ke Taylor, Ma'ruf Taylor. Begitu di Taylor, ketemu dengan penjaga Taylor situ adalah orang Pakistan. Orang Pakistan tinggi besar biasanya, ganteng. Kalau pakai minyak itu sampai klimis sekali. Orang Pakistan rapi. Kemudian apa kata perempuan ini? Saya penasaran, kamu ini pakai minyak apa? Kok rambut kamu kok klimis? Apa kata orang Pakistan ini? Kalau kamu mau, besok kesini 9:30 tak kasih. Besok harinya TKW ini datang. Itu datang dikasih minyak. Pak pulang.
Sore harinya perempuan ini mandi. Begitu habis mandi, dia mau pakai minyak. Ketahuan oleh majikannya. Ini orang Indonesia baru datang kok punya botol yang aneh. Kan ma'ruf, bahasa Arab jelas, ya enggak? Bahasa Indonesia jelas, Inggris jelas. Ini tulisannya Urdu, tulisan Pakistan. Dapat dari mana nih? Majikannya kaget. Dipaksa-paksa, didesak-desak, dia bilang, aku dapatkan minyak ini dari sana. Taylor, orang Pakistan itu. Apa kata majikannya? Biar sini aku pakai dulu. Sesudah aku pakai, biar kamu yang pakai. Oh ya, kita lihat reaksinya apa. Manggilkan kucing. Panggil kucing. Kucing pegang, disiram minyak itu. Kita lihat reaksinya apa. Besok tiap pagi ternyata tiap 9:30 kucing ini apel di Taylor tadi. Kucing ini apel di orang Pakistan tadi. Sihir tidak? Sihir. Dan kata orang Indonesia itu mudah dikelabui dengan sihir. Ada sihir, ada sulap. Sihir ma'ruf, doa-doa tertentu, kadang juga dengan menghinakan kalamullah. Kalau sulap, orang Jawa bilang kesusu maklap. Kesusu maklap. Anak kecil ya nggak gini kan. Ayo, ini ada. Nggak tahu artinya mas? Lihat di kamus nanti. Anak kecil kadang kita lihat ini, ya nggak mungkin. Gini sama orang tuanya. Kadang, ayo sekarang di mana? Ya tidak. Kanan, tidak ada. Kiri, tidak ada. Ya tidak ada. Paling di belakang tidak ada. Di sini, tidak ada. Ini tidak ada. Ternyata sembunyi di sini. Ya tidak. Anak kecil kadang nggak ngerti ya tidak. Baik, ada sebagian orang sama jam berapa mas? Sampai jam 11. Jesuit rampung mas. Ada pertanyaan nanti? Iya ada. Slide. Dari jam 11 sampai 11. Baik. Kita lanjutkan. Ada sebagian orang menaruh kecintaannya kepada pohon. Pohon. Pada hari-hari tertentu dia membuat sesaji. Mendekatkan diri kepada pemilik pohon. Dianggap bahwasanya pohon ini memiliki kehebatan. Dan salah satu yang disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy tatkala mereka pernah hendak berperang dengan kaum muslimin, mereka memiliki suatu pohon yang diagungkan. Dan pohon tersebut selalu diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga sebagian para sahabat pun menginginkan memiliki apa yang dimiliki orang-orang Quraisy, dan para sahabat yang menginginkannya adalah orang-orang yang barusan masuk Islam. Mana Rasulullah SAW menyebutkan, apa yang kalian inginkan tidak jauh beda seperti apa yang pernah diinginkan oleh umatnya Nabi Musa. Di mana umatnya Nabi Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Berikanlah kepada kami wahai Musa Tuhan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah orang-orang yang pandai. Berikutnya terkait dengan seseorang menambahkan ini adalah sesuatu yang nggak boleh pada batu, pada pohon, pada akik, pada gelang, pada keris, atau sesuatu yang dianggap memiliki manfaat. Maka menambahkan hati seseorang pada ini semua adalah bentuk kemusyrikan. Bagaimanakah kita sebagai seorang mukmin tatkala kita menambahkan hati? Maka yang terbaik adalah kita selalu cinta kepada Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqana. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan.
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengatur. Tunggu sebentar. Kadang kita dengar bunyi seperti ini, langsung berada di benak kita, ke Sarjito ataukah ke rumah sakit sebelah. Ya tidak. Bisa jadi mereka bawa orang yang sakit karena buru-buru, bisa jadi karena mereka bawa jenazah. Makanya kalau kita kok lagi di jalan, ada ambulan, mereka membunyikan klakson, mengeluarkan sirine, ataukah nyalakan lampu sen, antum yang naik motor, yang naik mobil ya ngalah orang-orang buru-buru. Begitu juga tatkala kita berada di jalan, hendaknya memiliki adab. Di siang hari itu klakson, malam hari ya lampu. Kalau ternyata kita di malam hari kok didim, di belakang kita ada yang ngedim terus, ya kita minggir. Atau di siang hari kita diklakson, ya minggir. Adab dan sopan santun di jalan, yaitu tatkala kita di jalan harus memiliki jiwa yang baik, tidak emosi. Karena ada sebagian orang diklakson malah ngelakson, klakson malah ngelakson, diselip malah ke kanan. Begitu mau diselip kadang ngelirik, wah motorku lebih banter dibanding dia. Mestinya kita berikan jalan. Kalau mau diselip lagi tidak apa-apa, nanti nyelip lagi. Jangan sampai diselip kok malah ngelirik. Motor saya lebih banter akhirnya, nggak bakalan menang kok sama saya. Kadang kita egois. Maka yang namanya di jalan hendaknya sopan santun, tahu menghargai orang, menghargai orang. Sekiranya mau diselip, tidak apa-apa. Belakang kita kok ngelakson atau ngedim terus, tidak apa, biarin. Mungkin dia kebelet pipis, ya tidak apa, biar duluan. Nanti selip lagi nggak apa-apa. Karena anak muda kadang punya emosi besar. Kadang ada juga yang laki perempuan di jalan pacaran di atas motor, ya enggak, ngobrol-ngobrol. Kurang satu, mestinya kasih sambil bawa teh. Kiri kanan ngobrol. Di belakangnya klakson terus. Kadang pura-pura nggak dengar. Padahal pura-pura nggak benar juga nggak benar juga. Gimana kalau nggak dengar beneran? Berbahaya tidak? Berbahaya. Kita lanjutkan. Nah, seorang mukmin hendaknya mendambatkan hatinya yang pertama kali adalah cinta kepada Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqana. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Allah memberikan pada kita suatu nikmat dan karunia. Yang pertama, Allah menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemuliaan. Tiap hari kita minum, tiap hari kita makan. Insyaallah. Nikmat tidak? Oh, nikmat. Makan tiap hari nikmat. Coba perhatikan di pagi hari. Insyaallah ada yang kerja, ada yang sekolah, adik-adik, masya Allah. Nikmat tidak jadi pelajar? Nikmat. Tinggal di Jogja, nikmat tidak? Oh nikmat. Coba dengan Jakarta, ataukah nggak usah ke Jakarta, di rumah saja lihat televisi, banjir. Masya Allah. Kadang banjirnya juga tidak satu betis, tidak satu lutut, kadang tidak satu pinggang, kadang satu dada. Masya Allah. Kita ini nikmat. Coba lihat reporter itu, Masya Allah. Malam-malam jam 11 antum di rumah duduk dengan santai, lihat berita. Cuma manduk-manduk dan geleng-geleng saja. Kenapa? Kasihan reporternya ini. Malam-malam masih nyeblok air juga dia. Ya tidak. Kasihan juga mereka yang kena musibah.
Allah Subhanahu wa taala khalaqana wa razaqana. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan pada kita rezeki. Tiap hari makan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruh bitana." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan kepada burung rezeki. Bagaimanakah keadaan burung itu? Taghdu himasan, berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang dalam keadaan kenyang. Kita nikmat, masih belajar, alhamdulillah. Kadang dapat besel, kadang dapat transferan, alhamdulillah. Ya enggak? Cepat sekarang ini. Dulu waktu 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, enggak ada kiriman kecuali wesel. Bahkan ngirim berita juga kadang dengan singkat. Maka di sini nasihat untuk adik-adik. Apa itu? Polo-polo sesekali buat surat untuk orang tuanya. Sekarang jarang mahasiswa ngirim surat, kirim SMS. Kalau enggak ngirim berita langsung telepon. Kalau dulu masya Allah orang tuh nyurati tebal, kadang satu lembar kilat karena ditimbang, kadang harus sedikit perkataannya karena dihitung perkata. Telegram, ada dulu kawan karena dia harus ngirim telegram dengan singkat sekali, putra waras arto telas. Karena pendek, putra waras, anak di rantauan sehat, arto telas, uang habis. Allah razaqana, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, wa lam yatrukna hamala, bahkan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita banyak nikmat. Apa itu? Allah memberikan pada kita panca indera. Panca indera, nikmat. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Masya Allah, nikmat. 3 minggu yang lalu kami sempat umroh, dan bareng dengan kelompok pesawat lain, ada salah satu siswa kami, dia bawa jamaah umroh. PT Indosat dibeli oleh orang Singapura, kemudian dibeli lagi oleh orang Dubai. Orang Dubai ini memberikan gratisan umroh untuk 10 orang para penghafal Quran. 2 orang bisa melihat, 8 orang nggak bisa melihat. Saya tanya, ya Rasulullah, saya tanya, gimana kamu bimbing ini? Ya kita yang melihat 2 ustaz, maka saya bimbing 4 orang, teman saya bimbing 4 orang. Gimana caranya? Saya di tengah sini, 2 orang di kanan saya, 2 orang di kiri saya. Masya Allah. Orang buta, Allah berikan kemuliaan. Ya tidak? Inna sam'a. Nah, kita mendapatkan panca indera, dan ini adalah nikmat dan karunia. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada kita kemampuan untuk mampu merasakan. Pengajiannya sudah jalan berapa ini? Hampir 1 jam. Kok tahu? Wis pegel ya. Sudah 1 jam lebih. Kenapa? Oh ya, tidak apa-apa. Namanya orang menuntut ilmu itu sabar, ya enggak? Kita punya rasa.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya memberikan ini semua, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada kita akal. Akal. Oh, Masya Allah. Dan dengan akal ini seseorang bisa berpikir. Dan Allah memuliakan mereka orang-orang yang memiliki akal, ulul albab, ulul absar, ulul nuha. Ya tidak. La'allakum tatadzakkarun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita suatu ajakan terkait dengan mereka orang-orang yang memiliki akal. Dan dengan akal ini seseorang bisa mencerna. Kadang kita lagi bertamu, dapat suguhan, apa itu? Teh. Begitu kita pegang, teh ini panas. Akal akan berkata, jangan kamu minum. Lidah kamu bisa blonyot. Lidah kamu bisa sakit. Akal berkata, buka saja tutupnya. Tunggu sebentar. Nanti kalau sudah dingin kamu minum. Oke. Alhamdulillah. Bismillah, mau minum. Sesudah akal, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat dan karunia, yaitu ad-din, syariah. Syariah. Sehingga tidaklah kita berjalan kecuali syariah adalah relnya. Dan demikianlah kita menambatkan cinta kita. Yang pertama adalah karena Allah. Ada seseorang kena SD, kelas 5 SD. Karena tak apa-apa, ada titipan SMS. Karena anak ini puasa Ramadan, saya kasih, Dek, kasih 10.000. Tapi buka puasa, mau, tapi bukannya nanti kalau maghrib. Bapak kamu nggak tahu? Enggak. Ibu kamu nggak tahu? Pokoknya enggak. Masya Allah. Kita cuma hanya nguji. Masya Allah. Padahal anak kecil. Dan demikianlah seseorang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan bagaimanakah orang yang beriman? Maka Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Agama ini adalah amanah. Agama ini adalah amanah, berdiri atas syariat. Dzulqarnain. Ini ada salah satu santri kita, adik kita namanya Dzulqarnain. Jika dia zuhur masuk masjid, ataukah siapapun di antara kita, begitu masuk masjid zuhur, maka kita sudah dalam keadaan bersuci. Amanah. Sekiranya tidak ada yang ngecek, takmir masjid kok tidak ada, kok takmir masjid berdiri di depan. Sudah wudu belum mas? Kenapa? Amanah. Dia tidak. Tadi pagi sudah mandi junub belum kamu? Amanah. Tidak. Tanpa dicek. Kenapa? Di agama ini adalah amanah. Mbak-mbak yang berada di balik dinding ini, mereka akan sholat tatkala waktu sholat. Begitu datang bulan mereka tidak sholat. Kenapa? Amanah. Bisa jadi seseorang karena tidak bertakwa kepada Allah, perempuan tidak pernah sholat. Kenapa tuh mbak? Oh nggak pernah sholat, lagi libur. Perasaan sebulan ini libur terus. Bulan depannya lagi, gimana tuh mbak? Aku nggak ini lagi datang bulan jadi maklum. Masuk 3 bulan tidak sholat. Ini kan tidak amanah. Nah Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita
suatu kewajiban agar kita cinta kepada Allah dan menjadikan cinta kita hanya kepada Allah. Bagaimanakah kita sebagai seorang mukmin agar cinta kepada Allah? Maka ada beberapa upaya agar cinta kita kepada Allah. Yang pertama di antaranya adalah dengan cara banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, maka itu adalah bukti kecintaan seseorang kepada Allah. Coba kalau seseorang punya kekasih. Siapa nama kekasihmu? Rahasia. Dia nggak mau menyebut karena dia hanya cinta dengan Suharti, tapi dia diam. Kenapa? Nanti kalau disebut nanti malah sering dipoyoi, malah sering digodai. Dia cinta sama Suharti. Baca koran, Suharti ranking 1 di Lampung. Deg-degan dia. Begitu ke Jogja keliling lihat ayam goreng Suharti. Deg-degan dia. Masya Allah. Begitu Solo ada toko Suharti, dia pun deg-degan. Begitu dia main ke Klaten, baca koran, Suharti ketabrak sepur. Subhanallah. Repot kalau kekasihnya namanya Murni, ya tidak? Sepanjang Jogja Klaten banyak orang jualan bensin. Tanda seseorang cinta kepada Allah dan cara mengingat Allah. Sering baca Subhanallah, sering menyebut Alhamdulillah, sering mengatakan Allahu Akbar. Ataukah dia pun juga boleh menyambungnya dengan mengatakan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tanpa dilakukan, tanpa dibarengi dengan musik, tanpa dibaca sama-sama, tanpa hitungan tertentu. Kenapa? Karena orang Indonesia ini sukanya melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba jangan masuk ke toko kaset, ada talbiyah Mas, ada, mau lagu siapa? Ada itu lagunya, ya tidak? Orang kita tuh sukanya lagu. Coba masuk ke toko busana muslim itu, begitu masuklah disambut, insya Allah beli, ya tidak? Datang ke toko nggak karena beli, karena pengen cari AC. Dinyanyikan apa? Insya Allah terus. Insya Allah, sebentar, insya Allah, ya tidak? Coba aja masuk di toko-toko banyak lagu, zikir tuh sekarang banyak lagunya, masya Allah. Berikutnya kita agar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Membaca kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ibn Abil Aiz atau Hawi mengatakan, wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaula. Anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqahu al-mu'minuna haqqan. Wa annal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah minhu bada, yang datang dari Allah. Bila kaifiyatin qaula, kita tidak bertanya-tanya bagaimana Allah berfirman. Anzalahu ala rasulihi wahya, yang jelas Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahu al-mu'minuna haqqan, dan kebenaran terkait dengan Al-Qur'an maka dibenarkan oleh kaum mukminin. Dan kita sebagai seorang muslim agar cinta kepada Allah adalah yaitu membaca Al-Quran. Berikutnya agar kita cinta kepada Allah adalah dengan mencintai Nabi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum
tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Muhammad. Maka menunjukkan cintanya seorang mukmin kepada Allah adalah mengikuti petunjuk Nabi. Berikutnya terkait dengan cinta, tentunya cinta kepada Allah dengan banyak hal sederet cara. Yang kedua, tatkala kita cinta, maka cinta berikutnya adalah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Maka Allah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan. Allah tidak menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi mithal. Sungguh telah ada pada baginda Nabi contoh. Kalau hanya contoh, mungkin Rasul memberikan contoh sekali, 2 kali. Sesudah itu enggak pernah ngasih contoh lagi. Ya enggak? Contoh itu kan sekali. Tapi Allah menyebut uswah hasanah. Maka di sekolahan kadang ada tulisan kakak kelas hendaknya memberikan suri tauladan. Tapi kalau ada tulisan kakak kelas hendaknya memberikan contoh kepada adik-adiknya untuk hadir di awal, pakai sepatu dan baju dimasukkan. Hari pertama ngasih contoh, hari kedua ngasih contoh, hari ketiga enggak ngasih contoh. Lalu kenapa? Contoh itu kan sekali atau 2 kali saja. Ya tidak. Maka uswah hasanah. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian hingga ia lebih mencintaiku daripada cintanya dia kepada orang tuanya, kepada anaknya dan seluruh manusia yang ada. Menunjukkan bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khunsa sahabiah, dia memiliki beberapa anak laki-laki. Tatkala dia berperang, Rasulullah SAW berperang dengan kaum muslimin dan Khunsa ada di rumahnya. Putra-putra Khunsa ikut berperang. Begitu peperangan sudah selesai, sebagaimana waktu kita ini bentar lagi selesai. Begitu peperangan sudah selesai, maka Khunsa ketemu dengan para sahabat yang pulang dari peperangan. Apa yang ditanyakan oleh Khunsa? Bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia tidak menanyakan bagaimana putra-putraku. Dia menanyakan bagaimanakah kesehatan dan keselamatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khunsa mendapatkan jawaban, kalau Rasul sehat dan anda meninggal, fulan meninggal, adiknya meninggal, 2 atau 3 putranya meninggal semua. Apa kata Khunsa? Sekiranya aku memiliki anak-anak laki lain, niscaya aku akan suguhkan dia untuk berperang juga. Insyaallah. Bagaimanakah potret cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi? Dikatakan bahwasanya Urwah bin Mas'ud, ketika Urwah bin Mas'ud dikirim oleh orang-orang Quraisy untuk mendatangi perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Urwah bin Mas'ud? Saya sudah selesai perjanjian, maka dia pulang menemui orang-orang Quraisy. Apa kata Urwah? Urwah berkata, aku telah dikirim ke raja-raja. Aku dikirim menemui Raja Romawi. Aku pernah dikirim menemui Kisra, Raja Persia. Aku pernah dikirim ke Raja Najasyi, Malik Habasyah. Apa kata dia? Demi Allah, aku telah diutus kepada para raja-raja sebagai delegasi orang-orang Quraisy. Aku diutus kepada Kisra
aku diutus ke Romawi, aku dikirim ke Habasyi. Apa katanya? Aku belum pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh pengikutnya seperti pengagungan yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, jika ya Muhammad berdahak, pasti dahak itu akan jatuh di tangan salah satu di antara mereka. Lalu mereka usapkan ke wajah dan kulit mereka. Jika mereka mendapatkan perintah darinya, maka mereka akan segera melaksanakan perintah tersebut. Masya Allah, cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain waktu kita sambung lagi, insya Allah. Bagaimanakah cinta laki dan perempuan? Cinta laki dan perempuan. Laki-laki cinta dengan perempuan wajar, perempuan cinta dengan laki-laki wajar. Dan Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Maka upaya kita sebagai laki-laki, tatkala hendak memiliki keinginan mendapatkan perempuan yang baik, maka jadikanlah kita ini adalah laki-laki yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki-laki yang baik untuk kaum wanita yang baik. Al-khabithina lil khabithat. Laki-laki yang enggak baik untuk perempuan yang enggak baik. Laki-laki yang semerawut, pasangannya ya perempuan yang semerawut. Perempuan yang baik, maka pasangannya adalah laki-laki yang baik. Dan kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berlaku baik, karena Rasul bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Demikian kajian kita di siang hari ini. Mungkin ada sesi lain, silakan. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah memberikan materi dan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan dan akhwat sekalian yang mengajukan pertanyaan, silakan dikirimkan SMS ke nomor 085 742 352 147. Sekali lagi, bagi para ikhwan dan akhwat sekalian yang mengajukan pertanyaan, silakan SMS ke nomor 085 742 352 147. Baik Ustaz, ini karena masih belum ada yang mengirimkan SMS ini, saya akan bertanya sendiri Ustaz. Ya. Dan tadi kan sedikit disinggung tentang cinta laki-laki dan wanita. Begitu bahasanya, tapi singkat sekali Ustaz. Jadi kan di sini kan banyak sekali para remaja yang datang Ustaz. Ya. Nah, pasti pengen tahu sebenarnya gimana sih Ustaz caranya itu memanajemen hati yang galau kayak gitu. Ya. Karena kan pasti di sini ya ada yang masih memendam rasa cinta kepada seseorang, ya, atau masih menunggu waktu menikah. Itu mungkin bisa dijelaskan juga batasan-batasannya. Ya. Wa nafa'ala rahimakumullah. Seseorang memiliki kecenderungan untuk cinta. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya. Ternyata perempuan ini dinikahkan dalam keadaan terpaksa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang tuanya dan meminta agar orang tuanya memisahkannya, menunjukkan bagaimana cinta itu adalah sulit. Al-hubbu sa'ab. Cinta itu adalah sulit. Kalau cinta sudah berlebihan, maka berlebihan pula. Maka salah satu di antara apa yang pernah terjadi, yaitu adanya percintaan antara seorang sahabat yang bernama Mughith. Mughith adalah laki-laki yang hitam, dan beliau statusnya adalah budak. Mughith menikah dengan seorang wanita yang bernama Barirah.
Dan Barirah juga seorang budak. Tapi suatu saat Barirah, perempuan ini, dimerdekakan oleh majikannya. Begitu dimerdekakan, maka sudah secara otomatis sudah tidak level lagi. Kenapa? Karena Mughith statusnya adalah budak, sementara Barirah adalah orang yang merdeka. Bagaimanakah kecintaan yang terdapat pada Mughith terhadap Barirah? Maka karena saking cintanya Mughith dan dia tidak mau kehilangan Barirah, maka dia nangis. Masya Allah, keliling kampung sambil nangis. Kenapa? Ditinggal oleh Barirah. Sampai suatu saat ada seorang sahabat Nabi yang berusaha untuk mendatangi Nabi dan memberikan masukan kepada Nabi. Apa itu? Agar Barirah mau kembali kepada Mughith. Maka Rasulullah SAW pun memanggil Barirah. Apakah kata Rasul? Wahai Barirah, saya melihat Mughith seperti itu. Wahai Barirah, aku melihat Mughith seperti itu. Gimana menurut engkau? Atau sejenisnya, ungkapan sejenisnya. Apa kata Barirah? Barirah berkata, "Atamuruni am tasaffa atau am tasfa?" Wahai Nabi Allah, engkau ini sekarang lagi memerintahku atau lagi minta tolong? Apa katanya? Wahai Rasulullah, atamuruni, katanya, apakah engkau sekarang ini posisinya lagi memerintah ataukah minta tolong agar aku kembali kepada dia? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku lagi meminta kepada engkau syafaat. Apa kata Barirah? Kalau gitu aku tidak mau. Kenapa? Kalau Rasul mengatakan aku memerintah, maka Barirah mesti akan kembali. Kenapa? Karena tidak pantas seorang mukmin ataukah mukminah jika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu sementara dia mengambil pilihan yang lainnya. Masya Allah. Maka di sini bagaimanakah cintanya Mughith terhadap Barirah? Ini yang sudah terjadi. Nah, bagaimanakah kita mas-mas atau mbak-mbak ini? Kita ini kadang punya handphone. Dan handphone yang kita miliki adalah amanah. Amanah tidak handphone? Amanah. Maka hati-hati. Tatkala kita gunakan, maka kita gunakan yang baik. Kadang sebagian orang hanya iseng SMS. Sudah hampir subuh, sudah dekat subuh, tahajud yuk. Nih amar ma'ruf, ya enggak? Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimat hak tapi dia menginginkan kebatilan. Ya. Ini kadang bermasalah. Maka yang namanya handphone adalah amanah. Dan laki-laki tatkala dia berkomunikasi hendaknya sebatas dengan kaum laki-laki saja. Perempuan ya dengan perempuan saja. Kecuali itu adalah untuk konsultasi pada seorang guru, kiai atau sejenisnya, maka di sini insyaallah karena itu adalah pertanyaan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sesama sepadan, ini kadang bermasalah. Apalagi yang namanya laki-laki, kadang di SMS sama perempuan, balas tidak, nggak balas, di miss call, ternyata juga nggak ada respon juga. Akhirnya laki-laki ini utang ke tetangga, utang ke teman. Kenapa? Pulsanya habis. Mosok saya di SMS nggak balas, mosok saya di miss call nggak balas, saya harus beli pulsa. Ada sesuatu hal yang sedikit, tapi bisa membuat hati ini lemah.
Ya tidak. Oh ya. Atau apalagi di zaman sekarang, orang mau maksiat mudah kok. Telepon sampai lihat orangnya bisa juga kok. Masya Allah. Lihat. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kamar nih sendirian, lihat gambar saya. Oh, maksiat tidak? Maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim. Ingatlah suatu hari nanti, kiamat nanti. Nakhtimu 'ala afwahihim, mulut-mulut kalian akan kami tutup. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kalian akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kalian akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kita tentunya memiliki mail, kecenderungan. Tatkala kita memiliki cenderungan, maka jadikanlah kecenderungan itu yang terbaik. Mengisi waktu dengan yang baik, hadir di majelis ilmu, alhamdulillah. Berteman dengan teman-teman yang baik, alhamdulillah. Memiliki komunitas yang baik, sekiranya grup yang baik. Sekarang ada grup al-ilmu. Ada beberapa tahun ini, masya Allah, itu manfaat. Jadi di situ ada BlackBerry, grup al-ilmu, itu nasihat-nasihat para ustaz. Ada juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya kadang sebagian ustaz mungkin pas lagi sibuk, akhirnya kadang jawabnya kadang telat. Ya maklum, insya Allah. Itu dah. Tatkala kita hidup tentunya ada mailul qalb, kecenderungan hati. Maka jadikanlah kecenderungan hati yang kita miliki ini untuk ketaatan. Al-Imam Nawawi rahimahullah, waktu dia kecil diajak main sama temannya tuh nggak mau, dipaksa main, akhirnya apa? Imam Nawawi nangis. Nah kecil diajak main kok malah nangis. Kalau anak sekarang tidak, disuruh berhenti main, nangis. Ya, anak sekarang itu disuruh berhenti main baru nangis. Kadang nangis, orang tua ngasih gamebot, ngasih apa aja yang penting dia main, nah, baru dia diam. Nah, tatkala kita memiliki hati, maka jadikanlah hati yang kita miliki selalu kita tambatkan untuk ketakwaan. Dan jika seseorang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan senang dan selalu berada di atasnya. Dikatakan, man syabba alaih syabba alaih. Barang siapa yang di waktu mudanya melakukan sesuatu, maka di tuanya juga akan melakukan sesuatu. Waktu mudanya biasa minum khamr, tuanya jualan khamr. Waktu mudanya seseorang biasa melacur, wala'iyadzubillah, tuanya jadi germo. Waktu muda seseorang beli KL, udah lari judi. Begitu tua dia jadi bandar judi. Jika seseorang waktu muda biasa sobo masjid, sering datang ke masjid, nanti tuanya jadi takmir masjid. Insyaallah. Ya tidak. Barang siapa yang berada di sesuatu keadaan di waktu muda sesuatu, maka di tuanya kurang lebih akan sama. Maka demikianlah Rasulullah SAW bersabda, al arwahu junudun mujannadah, wa ma ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Al arwahu junudun mujannadah, yang namanya roh itu bagaikan suatu kesatuan tentara. Wa ma ta'arafa minha ikhtalafatat, kalau mereka satu sama lain saling berkenalan dan saling mengerti dan saling memahami, maka mereka satu sama lain pun akan jinak dan berteman. Wa ma tanakara minha, dan tatkala satu sama lain saling bertolak belakang, ikhtalafa, maka mereka pun akan saling berselisih. Kita alhamdulillah begitu. Mungkin di antara kita ke Jakarta. Begitu ke Jakarta, karena kita biasa bergaul dengan orang-orang baik, maka di Jakarta mau tanya seseorang saja, tanya siapa ya? Oh itu aja. Pakai baju takwa, itu pakai peci.
Saya tak tanya itu saja. Al arwahu junudun mujannad. Tidak ada di antara kita begitu. Jakarta tanya siapa ya? Milih laki-laki yang kita maaf rambutnya gini. Sini gundul, yang kiri kanan gundul, kemudian yang tengah sini rambutnya warnanya seperti ini. Pakai anting-anting, gelang, rantai. Rantai. Kadang di hidungnya di sini juga dikasih cincin di sini. Tinggal ngasih tali. Sama pertanyaan mana? Biar kita tahu mana yang perlu dijawab, mana yang nggak perlu dijawab. Kita nggak boleh berpolitik ya kawan. Zaman-zaman seperti ini, yang urusan politik ya nggak. Kita ngaji aja. Bagaimana pendapat Ustaz dengan membaca Al-Quran yang dengan sistem one day one juz? Bagaimana? Tentunya kita sebagai seorang muslim tatkala baca Al-Quran, yang terbaik adalah baca dengan baik, tartilnya, tajwidnya diperhatikan. Yang kedua adalah berusaha untuk memahami arti yang dibaca. Memahami arti yang dibaca. Yang ketiga berusaha untuk mengamalkannya. Bagi mereka orang yang menghafal Al-Quran, maka yang paling bagus adalah memiliki guru. Bagi mereka yang menghafal Al-Quran, maka yang paling bagus adalah memiliki guru. Dan sebelum dia menghafal, maka dia setor kepada gurunya. Setengah muka umpamanya. Gurunya suruh mendengarkan setengah muka ini. Begitu guru mengatakan bacaan kamu sudah baik, baru menghafal. Karena kalau kita baca kemudian tidak kita serahkan kepada guru, kita langsung menghafal, begitu keliru maka akan keliru terus. Dan orang yang beramal tentunya disembunyikan. Orang yang beramal itu selalu berusaha untuk disembunyikan, tidak dipamer-pamerkan. Gua sudah 1 juz, lo sudah belum? Ini baru setengah juz nih. Satu lagi bilang 1 lembar lagi selesai 1 juz. Bisa membuat iman kita berkurang. Iman dimaksud adalah amal. Amal kita bisa mengurangi keikhlasan. Ya tidak? Oh ya. Bisa mengurangi keikhlasan di dalam beramal. Dan tentunya tatkala kita beramal, hendaknya beramal dengan yang baik, yaitu berusaha untuk kita sembunyikan dan tidak kita pamer-pamerkan. Karena sebagian orang laporan sama temannya, sama grupnya, aku sudah dapat 1 juz hari ini, kamu sudah dapat berapa? Saya baru 5 lembar. Satu lagi langsung SMS, saya sudah 1,5 juz. Masya Allah, ini kadang mengganggu amal. Apakah boleh kita berkunjung ke tempat-tempat yang biasa diagungkan oleh non-muslim? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tusaddu rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh seseorang bercapek-capek bepergian kecuali untuk mendatangi 3 tempat. Tidak boleh seseorang bercapek-capek di dalam perjalanan kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu datang ke Baitul Maqdis. Yang kedua adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah Masjidil Haram Makkah. Seseorang capek-capek untuk bepergian untuk 3 hal ini boleh. Adapun tempat-tempat yang lainnya maka tidak dianjurkan. Dan seseorang sholat di Masjid Al-Hasanah ini 500 kali
dan kita sholat di Masjidil Aqsa 1 kali, nilainya sama, insyaallah. Kita sholat di Masjid UGM 1000 salam, 1000 salam di UGM. Kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali salam, pahalanya sama, insyaallah. Seseorang sholat di Masjid UII Istiqlal ataukah yang lainnya, berapa? 100.000 kali, 100.000 salam, dan kita sholat di dekat Ka'bah 1 rakaat, nilainya sama, insyaallah. Jadi nikmat mereka yang bisa datang ke tanah suci. Apa itu? Sholat 1 rakaat nilainya 100.000. Sholat 100.000 kali, capek tidak? Oh, capek yang kita sholat tarawih 11 rakaat aja. Enggak, kadang minta tolong temannya. Mestinya yang dipejeti itu imamnya. Ini malah ya ada, masya Allah. Kadang orang, jadi imam masjid itu juga kadang waktu tarawih itu mau sholat panjang, tapi kadang baru alif lam mim, langsung ada yang dem. ada yang itu maksudnya isyarat biar cepat selesai, isyarat biar nggak salam malam. 100.000 kali ya, makanya nikmat dan karunia jika kita ini mendapatkan kesempatan, apa itu? Bisa sholat di Masjidil Haram dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, sudah 100.000 kali dapat malam Lailatul Qadar lagi. Ini katanya suruh bagi mas. Iya, mumpung ingat. Tugas para rasul, ada yang tahu? Tadi kita sampaikan rasul memilih tugas. Mas. Saya ambil. Tak. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu ayat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah arti fajir? Apakah arti takwa di sini? Fujuraha wa taqwaha. Monggo Mas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa arti fajir? Wa taqwaha, taqwaha. Baik. Gampang, fajir orang yang melampaui batas. Siapa enggak? Fajir fasik, orang yang jauh dari ketentuan Allah. Taqwaha orang yang bertakwa. Baik, di sana tadi kita sebutkan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kita bahas ayat lain apa? Ada yang bisa? Yang serupa? Baik. Tidak apa-apa, kasih. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan kriteria ulul albab. Siapa yang bisa menyebutkan kriteria ulul albab? Ada banyak tadi. Silakan. Syed Hasan, tahan. Sini Mas. Ya dia juga. Alas. Apakah hukuman orang yang datang ke dukun mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh dukun? Mana Arif? Siapa yang tahu? Ada. Nah, tadi kita terangkan, yaitu salah satu di antara
kewajiban seorang mukmin adalah cinta kepada Rasul. Apakah dalil yang menyebutkan bahwasanya kita wajib cinta kepada Rasul? Wa ati Allah wa ati Rasul. Yang lain ini sudah dapat tadi. Hah? Man? Mas, silakan. Baik, labas maaf muskilah hadis. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu masih pertanyaan apa? Silakan. Ada pertanyaan lain? Nah, antum masih tanya nanti. Yang berdua. Tadi ada Ustadz yang semestinya hadir, beliau nggak hadir. Siapa namanya? Siapa nama orang ini? Mana Arif? Selain panitia? Mas kasih Mas. Baik, bagaimana? Ini ada pertanyaan. Bagaimana jika seorang pelajar yang masih kuliah ingin menikah? Dan belum bekerja. Wah, ini banyak temannya. Dulu waktu kami kuliah, ada teman itu umurnya 19 tahun, Masya Allah. 19 tahun menikah, Masya Allah, 19 tahun. Bahkan ada kakak kelas itu, dia S2, umurnya 29 tahun. Umurnya 29 tahun. Teman dari Nigeria. Itu anak yang besar, umurnya adalah kelas 5 SD. 29 tahun, kelas 5 SD. Yang adiknya lagi kelas 4 SD. Waktu kami silaturahim di rumahnya ngobrol-ngobrol, minum teh. Satunya di sebelah sana, satunya di sebelah sini. Nah, salah. Yang benar ini. Udah ngobrol lagi. Salah, yang benar ini. Kamu salah, ulangi. Masya Allah. Jadi kita sambil ngobrol itu nyimak dua anak yang sedang hafal Quran. Masya Allah. Berapa umurnya? 29 tahun, anaknya sudah kelas 5 SD. Masya Allah. Dan kita sudah 30 tahun belum berani menikah. Ya enggak, ya. Yang jelas, bagaimana jika seorang ingin menikah, kok ternyata dia belum berpenghasilan? Maka di sini paling bagus adalah dikomunikasikan dengan orang tuanya. Jika orang tua mengatakan, "Nang, nikah kono. Le, anakku sana nikah ndak apa-apa, nanti bapak yang membiayai." Siapa? Nggak apa-apa. Dan calon perempuannya pun juga harus dikasih tahu. Tapi jangan sampai kalau kita menikah kemudian menjadi beban orang tua. Kasihan orang tua. Udah kuliah, tidak ada penghasilan, tidak ada apa-apa. Nanti orang tuanya datang ke Jogja, ke asrama atau ke kos-kosan. Kasihan. Lihat beras, tidak ada beras. Gas habis. Air nggak nyala. Ini mungkin airnya belum bayar. Listrik ternyata mati juga. Kasihan juga. Ya enggak? Atau kan nanti begitu datang orang tuanya kemudian, "Dek, aku tak turun nang masjid." "Dek, aku tak tidur di masjid aja. Kamu sama ibu kamu di rumah ya." Enggak enak juga. Ya enggak ya? Maka tatkala kita mampu menikah. Yang jelas pertama tidak boleh ngerepoti orang tua. Yang paling penting adalah minta restu orang tua. Dan yang paling pokok yaitu ingat, tatkala kita sendiri maka kita hanya tanggung jawab untuk diri kita. Tapi tatkala kita sudah menikah, maka kita memiliki kewajiban untuk memberikan makan kepada istri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda terkait dengan kewajiban laki-laki tatkala dia menikah,
antut imaha idza ta'imta. Anda memiliki kewajiban untuk memberikan makan kepada istri Anda tatkala Anda makan. Wa antaksuha idza tasaita. Anda memiliki kewajiban untuk memberikan pakaian kepada istri Anda tatkala Anda berpakaian. Jadi kalau kita kok tidak mampu sama sekali, ya sabar. Bagaimana caranya? Berpuasa. Rasulullah SAW memberikan sabda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para remaja, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaknya menikah. Barang siapa di antara kalian mampu berumah tangga, maka hendaknya berumah tangga. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya dengan seseorang menikah itu mampu menjaga pandangan dan mampu menjaga kemaluannya. Faman lam yastati' fa alaihi bisaum. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan seseorang berpuasa maka akan mampu menjadikan puasa tersebut pengekang hawa nafsu. Terima kasih pertanyaan. Silakan. Baik, tadi pas kajian saya menyebutkan tentang nama daerah, ya, nama daerah yang besok menjelang hari kiamat akan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Itu di daerah mana? Baik, saya lebih tahu ya. Satu pertanyaan lagi, apakah balasan bagi orang-orang yang ulil albab? Ada pertanyaan, bagaimanakah agar kita selalu menjaga cinta sampai ke pelaminan? Cinta sampai pelaminan. Maka yang paling bagus jika yang bertanya ini adalah laki-laki, datang ke walinya. Pak, saya DDI anak jenengan. Atau yang datang, yang nanyain perempuan, bisa juga datang melalui bilang sama ibunya, rembukan, tak apa-apa. Bu, anak saya itu cinta sama anak jenengan. Gimana kalau kita pelan-pelan kita pupuk pakai apa, Korea atau apa? Pokoknya anak kita ini suka, dan biar mereka di relnya masing-masing dan tidak usah perlu ini itu. Oh, Masya Allah. Bisa tidak? Bisa. Ada seseorang, saya tahu seseorang, seorang laki-laki, ada anak perempuan masih kecil. Orang tua perempuan ini memberikan penawaran, sesuai nek gede, besok aja kalau udah besar. Ya sudah, ditunggu ya. SMP selesai, SMA selesai, kuliah. Begitu sudah kuliah, itu anak saya sudah besar, gimana? Ya tidak apa-apa. Oh, Masya Allah. Dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Luar biasa. Dan di Indonesia ini termasuk orang yang, kita ini termasuk mudah dalam perkara urusan nikah. Saya tahu seseorang dulu di Arab Saudi kerja di suatu toko, jaga toko buku. Karena di toko buku seringkali ada perempuan yang sering datang ke situ, dan di Arab biasanya pakai cadar. Karena perempuan ini suka sama penjaga toko buku ini, akhirnya dia bilang sama orang tuanya, Pak, sebenarnya ya aku ini suka sama laki-laki yang di sana itu. Ya sudah, orang tuanya langsung datang. Kemudian orang tuanya bilang, kamu sudah menikah? Laki-laki ini bilang, belum. Gimana kalau kamu nikah sama putri saya? Ya nanti saya lihat, kalau memang saya cocok dan bisa dilanjutkan, insya Allah kita bisa akan ke pelaminan. Apa kata laki-laki ini, wali perempuan ini? Kamu tahu, anak perempuan saya itu kapan itu mau dinikahi seseorang, dan laki-laki ini sudah menyiapkan uang 100.000 real. 100.000 real. 1 real ya 3.500.
Kalikan saja. Berarti berapa? 350 juta. Tapi saya tahu kamu orang Indonesia, mungkin kamu uangnya kurang banyak, kamu tak diskon 50% saja. Berapa? 50.000 real. Apa kata orang Indonesia ini yang jaga toko buku ini? Kalau saya ditawari dengan jumlah besar 50.000, maka saya nggak punya. Tapi kalau 5.000 real, nanti saya utang-utang ke. Nanti kalau hanya 5.000 ya saya cari-carikan. Akhirnya nggak jadi menikah. Sabar, ya nggak peranti duit loh. Dan di Arab orang menikah itu dengan biaya yang mahal. Tentunya tidak semua. Musa alaihissalam menikah dengan putri Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Nabi Syuaib berkata, wahai Musa, engkau akan aku nikahkan dengan salah satu putriku dengan syarat engkau bekerja di tempatku selama 8 tahun. Jika kamu genapkan menjadi 10, maka ini adalah kebaikan dari engkau. Masya Allah. Kerja 8 tahun mas. Maharnya berapa? Kerja 8. Apa kata Nabi Musa? Mana waktu yang aku pilih entah itu 8 atau 10, semoga tidak terjadi permusuhan antara kita. Masya Allah. Jadi kalau setahun 12 bulan, sebulannya 1 juta. Berarti berapa uang yang harus dikeluarkan ya? Maka di sini laki-laki tatkala hendak menikah, maka hendaknya memberikan penghargaan kepada perempuan dengan yang baik. Dan yang namanya perempuan kadang ditanya, Dek, mau minta mahar apa? Kadang yang namanya perempuan tentunya malu selalu dikedepankan. Enggak mas, aku enggak minta apa-apa. Apa kata laki-laki ini? Laki-laki ini kadang langsung bicara sama teman-temannya. Aku akan dapat seorang wanita yang solihah, insya Allah. Aku tawari nggak mau, alhamdulillah. Maka nggak benar sikap seperti ini. Jika Anda laki-laki dan hendak menikah sama perempuan, maka anggaplah Anda ini seperti perempuan. Kalau Anda perempuan, pengennya apa? Ya, saya pengen sepatu, pengen sandal, pengen baju, pengen emas. Dan paling baiknya wanita adalah yang paling mudah dalam perkara masalah mahar. Demikian kajian kita di pagi siang hari ini. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Ini sudah ada tulisan. Lain apa kita sambung lagi insyaallah. Ada hal yang kurang berkenan, minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.